seperti apa kinerja produk kaca dan lembaran pengaman jelang akhir tahun ini sejauh ini 2024 apakah itu menjadi tahun yang baik untuk industri Anda? Tahun 2000 jujur dari sejak pandemi sampai sekarang industri kaca sedang mengalami kontraksi dari permintaan. Industri kaca sendiri 70% pasarnya adalah untuk properti, bangunan gedung dan perumahan. Dan kita bisa melihat sendiri sejak pandemi banyak gedung-gedung perkantoran yang tidak jadi dibangun. Bahkan setelah pandemi usai, tren dan kecenderungan untuk WFH ini masih berlanjut. Bukan karena mungkin terpaksa atau dipaksa, tapi karena generasi milenial mereka lebih memilih fleksibilitas kerja dan balance work-life balance dibanding generasi sebelumnya. Sehingga memiliki kantor fisik itu bukan menjadi suatu keharusan ya, satu prioritas. Dan ini tentu berdampak kepada pasar kaca yang diserap oleh gedung perkantoran. Jadi untuk kaca sendiri kami melihat emang trennya sedang melusu. Kami sungguh berharap kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo yang baru akan pro bisnis sehingga akan meningkat di tahun minimal 6 bulan ke depan. Spesifiknya untuk industri Anda. Betul. Baik, saya ke Pak Danang. Pak Danang, belum seminggu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kita baru saja mendengar berita mengenai Sritex ya Pak ya. Ini ya sebenarnya not necessarily correlated, tidak ada korelasi langsung mengenai hal tersebut. Tapi kan sepertinya memang ada tantangan yang cukup berat terhadap industri tekstil Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda? Ya kita nggak usah bicara soal Sritex ya. Sritex itu udah berjuang menghadapi PKPU itu udah hampir 4 tahun yang lalu. Tapi intinya dalam situasi seperti itu kita mestinya melihat ke dalam ya, ke dalam regulasi-regulasi kita. Apa sih yang menghambat sehingga industri tekstil dan garmen yang industri padat karya yang saat ini Mbak Safrina bisa melihat begitu banyak PHK terjadi itu diakibatkan oleh apa sih gitu. Kalau kita lihat sih sebenarnya manajemen-manajemen di industri-industri padat karya yang besar-besar itu tidak kurang-kurang gitu. Mereka udah sangat, kita sih bisa bilang mereka excellent lah dalam manajemen korporasinya ya. Tapi ada salah satu hambatan besar di mana iklim investasi yang tidak mendukung ke situ. Nah, kita bisa lihat bahwa berbagai peraturan regulasi yang diciptakan sebelum zaman Pak Prabowo itu sudah mengakibatkan begitu banyak runtuhnya industri manufaktur padat karya kita. Terbukti dengan hampir 220.000 saat ini kalau mau diakumulasi ya sejak tahun lalu sampai tahun ini kan udah jatuh. Nah, bagaimana kemudian kita melihat di sistemnya, tata kebijakannya, ternyata kita menemukan bahwa pemerintah, aparat penegak hukum sampai saat ini juga tidak terlalu tegas dalam rangka melakukan penindakan terhadap importasi ilegal atau pengaturan terhadap importasi legal. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Kemenperin, oleh Pak Agus selama periode beliau ke depan nanti, tapi kalau kementerian yang lain tetap melakukan pembukaan keran impor secara legal ya, secara besar-besaran, terus kemudian penegakan hukum terhadap importasi ilegal tidak dilakukan, maka industri manufaktur pengolahan padat karya ini juga tidak akan menghasilkan satu perbaikan yang berarti, Mbak Safrina. Kenapa begitu? Ya gimana kita membuat sebuah roadmap terkait dengan perkembangan industri manufaktur kalau keran importasi finish product atau barang-barang jadi itu, baju sudah jadi, tekstil sudah jadi, diimpor begitu bebas ke Indonesia. Bagaimana kita bisa bersaing? Bagaimana harapan Anda mengenai formulasi dari regulasi kebijakan mengenai importasi ini, Pak? Apakah sebenarnya pemerintah sudah aware mengenai hal ini? Bagaimana tanggapan Anda? Pemerintah sangat aware dan kita punya harapan besar di kabinet Pak Prabowo saat ini, kabinet jumbo saat ini ya. Kami melihat ada bagus penataan yang relatif akan kita harapkan lebih baik. Karena ada menteri dan wakil menteri yang bisa bekerja secara fokus pada titik-titik tertentu yang mungkin kemarin tidak gitu. Jadi kita punya harapan bahwa nanti wakil-wakil menteri dari menterinya Pak Agus misalnya atau menterinya Pak Budi di Menteri Perdagangan itu bisa fokus pada atensi terhadap industri padat karya dan pengelolaan importasinya.
Berarti kan kalau pengelolaan importasi itu di Kementerian Perdagangan ya Pak ya? Exactly. Jadi ya, jangan Pak, sampai terjadi lagi situasi seperti kemarin. Tampak sekali kompetisi antara Kemenperin dengan Kemendak. Yang di sini berusaha membangkitkan industri domestik, Kemenperin. Yang di Kemendak berusaha memasukkan barang-barang impor karena demi trade balance kita. Betul, gitu kan. Nah ini harus menjadi satu pembelajaran berharga. Jangan sampai terjadi lagi di masa Pak Prabowo nanti. Oke. Pak Danang tadi sudah banyak menyampaikan beberapa concern gitu ya dan opini dari Pak Danang. Kalau dari Pak Putra sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, saya sih secara garis besar setuju ya apa yang dikatakan oleh Pak Danang. Emang impor ini menjadi suatu polemik juga ya Pak ya. Satu sisi rakyat membutuhkan komoditas yang relatif murah. Satu sisi kita harus melindungi industri dalam negeri. Ya, kita tidak bisa menangkal ya bahwa China ini adalah global raksasa, the factory of the world ya, pabrik dari seluruh dunia. Tidak ada satu industri pun yang tidak terdampak dari produk made in China, termasuk kaca, Pak, Bu. Jadi kami sangat berharap selain kebijakan-kebijakan bea masuk dan sebagainya yang menurut saya dengan keadaan globalisasi dan free trade itu semakin sulit diterapkan, mungkin bantulah industri untuk menerapkan technical barrier, non-tariff technical barrier, di mana mungkin untuk menjaga kualitas produk, setiap komoditas yang masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikasi SNI, salah satu contoh. Di mana kita bisa menjamin kualitas tersebut adalah yang terbaik buat konsumen Indonesia, dan juga kita levelkan playing field, lapangan main, supaya produk-produk Indonesia yang sudah wajib memiliki SNI dapat bersaing juga di kancah internasional dengan produk-produk di luar negeri.